Sumeneb itu masih tidak peduli terhadap perempuan. Kami seorang perempuan juga bisa loh bekerja seperti laki-laki. Kadar kekuatan juga mungkin sama dengan laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan itu tidak dibenarkan. Perempuan juga memiliki kebebasan, bukan berarti harus dibebaskan. Sampai kapanpun kemajuan perempuan itu tetap akan menjadi prioritas utama dalam peradaban bangsa. Maka saya ingin menekankan hari ini, jika memang pemerintahan Kabupaten Sumeneb ini serius menangani terhadap kasus kekerasan pada perempuan, maka wajib hukumnya berkolaborasi dengan kami aktivis perempuan di Kabupaten Sumeneb. Oke, seperti apa menurut Anda bertiga kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb terkait untuk menekan adanya kekerasan terhadap perempuan? Apakah kebijakan-kebijakan itu sudah dihadirkan dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah di Kabupaten Sumeneb? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat PWI. Anda kembali menyaksikan channel PWI Sumeneb dan tentunya masih di program PWI Talk on Stage bersama saya Wildan. Iya, Sobat PWI, kali ini kami telah menghadirkan 3 orang aktivis perempuan dan nantinya kita akan membahas isu yang selalu menarik dan juga perlu untuk serius diperhatikan, yakni isu tentang perempuan, baik itu kekerasan dan juga kesejahteraannya. Untuk itu malam ini telah hadir bersama kami ada Mbak Uzlia Ratul Rohmah sebagai Wakabit Sarinah GMNI Kabupaten Sumeneb. Selamat malam Mbak. Ada juga kemudian Musdalifah Formatur Ketua Umum Kohati Cabang Sumeneb. Selamat malam Mbak Ifah ya. Selamat malam. Selanjutnya untuk narasumber atau teman ngobrol kita di malam hari ini ada Mbak Amikotul Amalia selaku Ketua Kopri PC PMI Kabupaten Sumeneb. Selamat malam Mbak. Boleh dipegang dong mic-nya masing-masing. Sehat semua ya. Boleh dicek? Ya, cek. Oke. Mbak, malam ini kita bakal ngobrol yang selalu menarik ya dan jadi perhatian yang seru banget untuk diobrolin biasanya, yaitu tentang perempuan. Tentunya di momen pilkada ini nantinya kita akan juga meminta Anda bertiga untuk menitipkan pesan dan juga gagasan tentunya kepada calon pemimpin Kabupaten Sumeneb. Tapi sebelum kita lebih jauh kepada sesi dialog, sebelumnya saya akan memberikan waktu kepada masing-masing narasumber Sobat PWI untuk terlebih dahulu berorasi terkait isu perempuan di Kabupaten Sumeneb. Mungkin kami mulai dari Mbak Unzilatur Rohmah. Silakan Mbak. Oke, cek. Oke, saya sampaikan selamat malam kepada Mbak PWI Kabupaten Sumeneb. Terima kasih kepada PWI Talk Kabupaten Sumeneb telah mengundang kami para aktivis perempuan dan sudah memberikan ruang terhadap kami ya. Malam ini pembahasan tentang perempuan ini sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena ketika sudah membahas perempuan, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Entah itu ketimpangan terhadap perempuan dan di mana perempuan ini selalu dianggap rendah. Ada di Ada di titik lemahnya sebagai perempuan itu gini Mbak. Laki-laki selalu diagung-agungkan daripada seorang perempuan. Apa yang membuat seorang perempuan ini tidak setara dengan laki-laki ya? Padahal kami seorang perempuan juga bisa loh bekerja seperti laki-laki. Kadar kekuatan juga mungkin sama dengan laki-laki. Maka menurut saya ini kita harus menghilangkan budaya-budaya yang mendiskriminasi perempuan di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama itu ada patriarki ya. Oke. Di mana masyarakat pedesaan, walaupun pedesaan maupun perkotaan, budaya patriarki ini tetap saja kental ya Mbak. Misal perempuan pulang malam, itu sudah dianggap dan diklaim oleh masyarakat sekitar bahwa perempuan itu tidak benar. Itu bukan perempuan baik-baik. Itu yang harus dibuang jauh dari pikiran-pikiran kita. Yang kedua, adanya mitos tentang perempuan. Kenapa saya bilang adanya mitos tentang perempuan? Karena misal nih, ada seorang laki-laki
melamar seorang perempuan. Nah, perempuan itu nggak nerima lamaran itu. Masyarakat sekitar ini, Mbak, sering bilang kalau misal perempuan tidak menerima lamaran tersebut, maka perempuan tersebut akan tidak laku dan sulit mendapatkan jodoh. Betul nggak? Betul ya kayaknya. Dan yang terakhir, perempuan ini tidak dipercaya kecuali sebagai seorang istri. Artinya perempuan tidak diberikan ruang gerak. Ruang geraknya perempuan itu dibatasi. Seperti perempuan tidak boleh ketika perempuan menempuh pendidikan tinggi, itu masyarakat bilang ngapain perempuan jauh-jauh berpendidikan tinggi itu ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga. Nah, dengan kita menjadi ibu rumah tangga itu kan kita apa ya, Mbak? Kita itu sebagai sekolah pertama kepada anak. Jadi kita harus benar-benar jadi menjadikan pendidikan itu sebagai faktor utama. Gitu. Oke, terima kasih untuk gagasannya dan selanjutnya kami akan persilakan untuk Mbak Amikotul Amalia selaku Ketua Kopri PC PMI Kabupaten Sumedap untuk menyampaikan gagasannya. Baik, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada host PWI Kabupaten Sumeneb. Sepertinya saya mau melangsungkan perbincangan yang disampaikan oleh perwakilan dari Sarinah ya. Berbicara persoalan perempuan tidak lepas dari yang namanya polemik. Kenapa begitu? Acap kali kita berpikir bahwasanya kita menjadi perempuan itu adalah suatu kesalahan. Kita menjadi perempuan adalah sebagai objek. Kita menjadi perempuan adalah sebagai titik problem dari segala sesuatu yang terjadi. Namun hari ini di era yang sudah serba modern ya, di era yang serba semuanya anggaplah informasi kita dapat, namun hal-hal yang bisa mencegah untuk terjadinya suatu problem terhadap perempuan masih belum kita rasakan. Salah satunya adalah tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan sampai terjadinya suatu perenggutan nyawa terhadap perempuan, salah satunya itu. Saya selaku perempuan sendiri seringkali kadang mendapatkan suatu ketertindasan, baik itu secara verbal maupun non verbal. Tapi sekelas saya sendiri yang anggaplah sudah berpendidikan, kita semua juga sudah memperoleh pendidikan, masih mendapatkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan lah, karena kita sebagai perempuan, salah satunya itu. Kemudian kalau kita menelisik lebih jauh lagi, padahal secara hak kita menjadi perempuan sudah memperoleh itu semua. Namun kenapa pada hari ini kekerasan masih terjadi? Tentu hal itu menjadi pertanyaan. Kenapa sampai marak terjadi kekerasan bahkan sampai pembunuhan? Hal ini bukan sebuah ancaman lagi, melainkan alarm ataupun peringatan keras bahwasanya hal itu tidak diperbolehkan, atau mungkin suatu pertanda bahwasanya ketertindasan terhadap perempuan jauh dari kata yang namanya nol toleransi. Dalam artian bahwasanya kita sebagai perempuan masih belum mendapatkan hak-hak yang perlu melindungi kita sebagai perempuan. Apalagi kasusnya kemarin tentang kekerasan dalam rumah tangga ya, sampai merenggut nyawa seorang perempuan sehingga dia tidak menemukan ruang yang aman untuk mengadu. Apalagi lingkungan kita yang serba berpemahaman budaya patriarkinya masih melekat bahwasanya seorang perempuan kalau melaporkan tentang kekerasan terhadap dirinya dianggap hal itu sebagai aib. Dianggap hal itu sebagai perempuan itu kayak tidak memiliki martabat, bahwasanya perempuan melakukan kesalahan seperti ini berarti karena dia seperti ini. Selalu ada alasan di balik alasan tersebut
yang menjadi pemicu bahwasanya perempuan adalah selalu dijadikan objek dan sebagai problematik dari segala hal. Jadi tentunya dalam hal ini ketika kita menyuarakan, apalagi dalam podcast seperti ini, saya juga ingin jadi suatu harapan juga buat saya bahwasanya regulasi-regulasi tentang perlindungan terhadap perempuan perlu ditingkatkan lagi. Tidak hanya penetapan hukum perlindungan terhadap perempuan, tetapi harus ada aksi gencar untuk menekan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan itu tidak dibenarkan. Salah satunya itu karena perempuan itu berhak mendapatkan ruang yang aman, perempuan berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi keluh kesahnya, perempuan juga berhak sama dengan laki-laki, bahwasanya kita itu sama-sama makhluk, sama-sama tidak dibedakan karena persoalan gender. Seringkali kita menjadi persoalan karena persoalannya kita diorientasikan perempuan itu adalah makhluk yang paling lemah, tidak sama dengan laki-laki, padahal kita sama-sama manusia yang ingin dimanusiakan juga. Salah satunya itu. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwasanya perlu adanya kolaborasi antara pemerintah atau mungkin nanti untuk pemimpin kita di Kabupaten Sumeneb yang mungkin di tanggal 27 November nanti akan ada pemilihan serentak. Saya berharap untuk terkait isu-isu keperempuanan yang masih diperjuangkan hari ini menjadi titik fokus dan menjadi atensi penuh lah dari segenap pemerintah, terutama dari calon bupati dan wakil bupati Sumeneb nanti yang akan dipilih oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Amikotul Amalia. Selanjutnya kami bergeser kepada narasumber ketiga, yakni Mbak Musdalifah, selaku Formatur Ketua Umum Kohati Cabang Sumeneb. Silahkan Mbak Iva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai orasi pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada host kita pada malam hari ini, Mbak Wilda. Salam kenal, dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada PWI Talk yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk bisa sharing pada malam hari ini. Yang tentunya hari ini saya bersama dengan perempuan-perempuan hebat di Sumeneb. Di sini ada Wakabit Sarinah dan juga ada Ketua Kopri Cabang Sumeneb. Nah tentunya dua perempuan hebat di samping saya ini, dia lebih berpengalaman dari saya. Karena hari ini statusnya saya masih baru terpilih dan masih hanya sebagai formatur seperti itu. Sedangkan mereka ini sudah terlantik dan mungkin sudah hampir setengah periode perjalanan kepengurusannya seperti itu. Jadi saya rasa nanti akan ada banyak ilmu baru yang bisa saya dapat dari dua perempuan hebat ini. Kemudian beralih pada orasi, saya di sini mewakili aktivis perempuan Kabupaten Sumeneb ingin menyampaikan Kabupaten Sumeneb merupakan kabupaten di ujung timur Pulau Madura. Di Pulau Madura inilah ada harapan yang tetap saya langitkan untuk masa depan Kabupaten Sumeneb. Dan tentunya berbicara Madura, khususnya adalah Kabupaten Sumeneb, maka ada beberapa hal yang harus ditingkatkan kualitasnya. Baik dari kualitas sumber daya manusia, sehingga akan bertransformasi untuk meningkatkan kualitas sumber alamnya nanti seperti itu. Nah, ketika sudah berbicara konteks peningkatan sumber daya manusia, maka fokus utama saya selaku aktivis perempuan di sini adalah perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan adalah madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga perempuan di sini dituntut untuk pertama kali harus berpendidikan. Karena dengan berpendidikan seorang perempuan nanti akan mampu mendidik anak-anaknya menjadi
generasi ataupun harapan emas bagi khususnya Kabupaten Sumeneb seperti itu. Nah, kemudian juga saya mendorong selaku aktivis perempuan mendorong pemerintahan Kabupaten Sumeneb untuk lebih mengoptimalkan terhadap pendidikan perempuan tanpa mengecualikan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Radin Ajeng Kartini, sampai kapanpun kemajuan perempuan itu tetap akan menjadi prioritas utama dalam peradaban bangsa. Kenapa demikian? Karena seorang perempuan itu akan menjadi ibu suatu generasi. Baik dari tingkah laku ataupun perbuatannya, seorang perempuan itu akan selalu berpengaruh terhadap peradaban. Kemudian karena di sini fokusnya saya di Kohati itu bukan hanya terhadap perempuan tapi juga terhadap anak. Mungkin saya akan menyinggung sedikit persoalan anak di Kabupaten Sumeneb. Anak merupakan aset yang karena anak merupakan aset yang akan melanjutkan estafet perjuangan dari para leluhurnya seperti itu. Maka di sini seorang anak harus diberikan akses seluas-luasnya karena dia akan melanjutkan perjuangan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumeneb. Maka dalam hal ini anak harus dibina sejak dini dan juga harus adanya perhatian khusus terhadap anak. Jangan serta-merta orang tua itu selalu berpikir anak itu tidak punya hak. Padahal anak itu punya hak dan ia tidak harus selalu mengikuti perintah dari orang tuanya. Nah, yang saya lihat terjadinya kekerasan pada anak itu karena kurangnya pemahaman dari orang tua seperti itu. Kadang orang tua selalu berpikir bahwasanya anak di sini dia itu masih tanggung jawab saya, dia nggak punya hak untuk menolak. Jadi dia harus mengikuti perintah saya seperti itu. Maka itu yang menjadi persoalan atau munculnya kekerasan terhadap anak. Jadi itu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan gagasan di sini terkait untuk perempuan dan juga anak. Pertama, terkait perempuan. Gagasan yang ini saya sampaikan kepada pemerintahan Kabupaten Sumeneb bagaimana untuk lebih mengoptimalkan pendidikan terhadap perempuan. Karena perempuan yang berpendidikan dia akan lebih mengetahui terhadap potensi dirinya. Dengan dia mengetahui terhadap potensi dirinya, dia akan membawa perubahan, dia akan membawa peradaban kepada hal yang lebih baik di Kabupaten Sumeneb. Kemudian teruntuk dalam konteks anak, saya ingin menekankan bahwasanya kami aktivis perempuan ingin berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena dengan kami berkolaborasi, kami akan menjalin kerjasama untuk peningkatan dari sistem pendidikan ataupun keterampilan yang bisa dimiliki oleh anak yang akan melanjutkan estafet perjuangan di Kabupaten Sumeneb ini. Sehingga dengan seperti itu, dengan peningkatan pendidikan pada perempuan, kemudian dengan adanya ruang untuk anak, baik dalam segi keterampilan ataupun pendidikan, di sini akan menjadi harapan besar untuk kemajuan Kabupaten Sumeneb. Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya untuk 3 narasumber hebat kita di malam hari ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh 3 narasumber hebat kita bahwa ada banyak persoalan jika kita membahas tentang isu perempuan. Itu ada kekerasan, juga penindasan dan lain-lain. Salah satunya adalah tadi disebutkan oleh Mbak Unzilatur Rohmah bahwa adanya budaya patriarki. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu, menurut Anda sendiri, apa yang membuat masyarakat masih sangat kental dengan budaya patriarki tersebut, khususnya di Kabupaten Sumeneb? Oke, gini ya Mbak, adanya budaya patriarki di Kabupaten Sumeneb ini nggak tahu kenapa masyarakat ini tidak bisa hilang dari budaya patriarki ini. Oke. Mungkin memang sudah ditanamkan ya dari sejak dahulu kala. Kalau perempuan itu selalu dibatasi ruang geraknya. Jadi kita sebagai aktivis-aktivis perempuan di Kabupaten Sumeneb itu bagaimana cara untuk menghilangkan budaya-budaya seperti itu. Jadi dimulai dari kita sendiri, itu Mbak. Oke. Mungkin ada pandangan lain dari PMI? Berbicara tentang budaya patriarki, perlu kita tahu sebenarnya ada sedikit bias ya antara ketersinggungan budaya patriarki yang selalu melekat
di masyarakat kita Oke. ya. Apalagi meskipun lah kita ini sudah dinyatakan berpendidikan, kemudian segala sesuatunya kita sudah bisa mengakses itu. Cuman selalu ada ketentuan ataupun syarat untuk kita sebagai perempuan. Kita itu tidak boleh kayak gini, tidak boleh A, tidak boleh B, dan kita harus C. Selalu ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Dan hal itu sebenarnya dipicu oleh yang namanya masih ada yang namanya apa ya, budaya-budaya yang tidak bisa berpihak terhadap perempuan. Kemudian ketika berbicara, oke lah hari ini perempuan memiliki pendidikan, juga mendapatkan hak-haknya, tapi ketika berbicara dan flashback kembali, kenapa perempuan hari ini masih mengalami ketertindasan? Mulai dari masalah kekerasan sampai ketika dia sudah selesai dari pendidikan masih mendapatkan tuntutan dari lingkungannya, perempuan harus setelah selesai harus menikah, setelah menikah dia harus mengurus anak, mengurus itu, mengurus ini. Selalu ada persyaratan seperti itu. Selalu ada ketersinggungan entah antara dunia di domestiknya ataupun di ranah publiknya. Selalu ada ketersinggungan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita ditanggulangi. Salah satunya melalui kepercayaan terhadap keluarga kita sendiri. Membangun kepercayaan bahwasanya perempuan juga memiliki kebebasan bukan berarti harus dibebaskan. Dalam artian kita sesama makhluk lah ya, sesama manusia juga punya hak lah ya. Tidak ada pembatas di antara kita ataupun orientasi terhadap perempuan itu dikatakan lemah. Seringkali kan hal-hal seperti itu sebenarnya ada hal semacam bentuk-bentuk hal yang meremehkan terhadap perempuan, bahwasanya perempuan itu lemah, perempuan itu sering emosional, tidak bisa menggunakan logikanya, seringkali seperti itu. Kemudian perempuan itu tidak bisa menjaga dirinya, dikatakan tidak kuat dalam menghadapi hal apapun, kemudian seringkali rentang mendapatkan kekerasan. Tentunya yang menjadi pertanyaan hari ini, perempuan yang mengalami ketertindasan, perempuan hari ini yang mengalami kekerasan, siapa yang menjadi pelakunya hari ini? Pertanyaannya seperti itu kan. Kemudian kenapa sih harus ada pembatas terhadap perempuan? Toh kita semuanya sama-sama memiliki hak, apalagi perempuan ini adalah penentu peradaban. Saya mengutip juga dari kata-kata dari Bung Hatta ya. Jika kita mendidik perempuan, maka kita akan mendidik satu generasi. Beda hal dengan laki-laki. Jika kita hanya mendidik laki-laki, ya wes itu saja. Jadi peran penting perempuan itu sangat perlu dalam segala hal apapun. Jadi tidak ada pembatas di antara semua itu. Termasuk hari ini berbicara tentang perempuan, berbicara tentang segala problematik yang ada pada perempuan, itu diciptakan oleh siapa? Budaya patriarki. Mungkin itu. Oke, baik. Tadi disebutkan salah satu upayanya adalah dari diri sendiri ataupun keluarga dan orang-orang terdekat. Tapi menghilangkan budaya patriarki ini adalah hal yang paling sulit, apalagi untuk mengatakan kepada keluarga kita, bisa jadi ada ketersinggungan, kemudian malah muncul masalah-masalah yang lain. Ini mungkin seperti apa Anda untuk menghadapinya? Kita bergeser ke Mbak Musdalifah. Silakan Mbak Iva. Berbicara budaya patriarki tentunya oleh dua narasumber tadi sudah disebutkan kira-kira faktor apa dan hingga hari ini hal tersebut belum menemukan penanggulangan secara tepat seperti itu. Kalau menurut saya bagaimana cara kita untuk bukan sosialisasi atau berikan kepercayaan kepada orang tua, ya tentunya dengan kita itu ketika orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita harus memberikan feedback yang baik kepada orang tua, ataupun juga kita bisa menorehkan prestasi-prestasi sehingga orang tua kita itu berpikir bosnya anak ini benar-benar seperti itu, misalkan kuliah seperti itu dengan adanya prestasi-prestasi tersebut. Karena tidak mungkin kita itu bisa merubah stigma tersebut tanpa adanya
tanpa adanya bukti seperti itu. Maka saya rasa dengan adanya kita bisa berprestasi itu adalah salah satu langkah untuk memberikan kepercayaan kepada orang tua kita bahwasanya kita hari ini sebagai anak yang kuliah dan juga sebagai aktivis perempuan kita itu tidak main-main seperti itu. Oke. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari dua narasumber lainnya tentang upaya untuk agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga kalau misalkan kita mau menepis budaya patriarki tersebut. Berbicara tentang budaya patriarki dan gimana cara pembuktiannya ya, tentunya kan memang kita harus punya progres dari diri sendiri. Harus punya progres dari diri sendiri. Bagaimana kita menunjukkan apa yang menjadi nilai tawar kita sebagai perempuan. Anggaplah perempuan ini bukan kita selalu ingin disetarakan, bukan kita selalu ingin meminta hak, tapi memang kita sudah sepatutnya memperoleh hal itu karena kita sama-sama manusia yang tidak mengenal ras maupun gender. Salah satunya itu. Hal apa sih yang harus kita buktikan? Yaitu dengan cara progresnya kita, gimana kita memberikan suatu pembuktian bahwasanya kita ini sebagai perempuan memiliki suatu nilai yang anggaplah punya kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak, dalam memilih hal apapun. Kemudian membangun kepercayaan terhadap orang tua bahwasanya kita juga bisa melindungi diri kita sendiri, kemudian membuktikan dengan cara apa perempuan juga bisa independen. Tanpa atas dasar keterjajahan kita oleh yang namanya patriarki. Salah satunya itu. Kemudian kalau kita berbicara perempuan juga, perempuan itu kan wajib berpendidikan. Perempuan juga tidak harus berpendidikan di ranah formalnya ya. Aktif di hal-hal sosial yang lain, termasuk di organisasi maupun di aktivis-aktivis keperempuanan, itu juga bisa memberikan nilai tawar bahwasanya perempuan juga bisa bangkit, perempuan juga memiliki nilai, perempuan juga memiliki peranan penting yang sama. Karena kalau kita berbicara keterseimbangan suatu kehidupan itu perlu adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuannya. Kalau cuman laki-lakinya, mana ada warna di situ kan, seperti itu. Kemudian memberikan suatu pemahaman bahwasanya perempuan hari ini itu memiliki suatu hak ataupun nilai yang lebih, yang sama seperti laki-laki, mungkin itu. Oke, silakan mungkin Mbak Uzilatur Rahma juga ingin menambahi. Oke, saya setuju dengan dua Mbak di samping saya. Oke. Karena gini Mbak, mengubah budaya patriarki itu benar, kita harus mulai dari diri sendiri. Kita beri pemahaman kepada orang tua kita bahwa perempuan yang menjadi wanita karir itu bisa menjaga dirinya sendiri, tidak tergantung kepada laki-laki. Jadi Bung Karno dulu ini mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Jadi ketika masa iya masyarakatnya harus menyepelekan seorang perempuan begitu. Oke, luar biasa. Tadi juga disebutkan bahwa perempuan adalah Madrasatul Ula atau sekolah pertama bagi anak-anaknya, yang mana anak-anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia ini. Tapi bagaimana jika ternyata perempuan tersebut tidak memiliki biaya atau mungkin ada di pelosok? Karena seperti yang kita tahu ya, perempuan-perempuan yang ada di pelosok masih terjajah dengan budaya patriarki dan kurang adanya pendidikan bagi mereka. Seperti apa Anda mengupayakan agar mereka tetap bisa mendidik calon-calon generasi penerus bangsa itu? Mungkin kita berbicara dengan Mbak Iva, silahkan Mbak Iva. Baik, berarti ini berbicara fokusnya dengan perempuan yang berada di pelosok seperti itu. Karena dia adalah Madrasatul Ula dan dia tidak untuk mendapatkan pendidikan mungkin sangat sulit seperti itu. Maka jika ditanyakan langkah konkret kami dari Kohati, tentunya nanti setelah kami terlantik, insya Allah fokusnya kami di Kabupaten Sumeneb ini khususnya di perempuan adalah dengan literasi inklusif.
Oke. Jadi kami di sini tidak hanya akan fokus terhadap internal kami di Kohati, tapi juga bagaimana merambah dengan perempuan yang ada di luar, termasuk di pelosok. Maka bagaimana caranya ketika perempuan itu berada di pelosok, bagaimana untuk kita bisa memberikan pendidikan, yakni dengan menyediakan taman membaca, dengan adanya kita bisa diskusi dengan perempuan-perempuan yang ada di sana, sehingga mereka sama-sama mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan seperti itu. Oke, luar biasa. Sudah terjawab, dan pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang, karena tadi juga sudah disinggung ya, tentang pemerintah dan perempuan nih. Seperti apa menurut Anda bertiga kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb terkait untuk menekan adanya kekerasan terhadap perempuan? Apakah kebijakan-kebijakan itu sudah dihadirkan dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah di Kabupaten Sumeneb? Kita mulai dari Mbak Unzila Turrohmah, silakan Mbak Unzila. Oke, baik. Bicara tentang kebijakan di Kabupaten Sumeneb, menurut saya pribadi ataupun menurut kami di GMNI, pemerintah Kabupaten Sumeneb ini belum dan masih lambat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, lebih-lebih dalam kasus pencabulan. Kemarin kami Mbak di GMNI mengawal kasus pencabulan dari oknum guru yang dilakukan oknum guru di Kebun Agung, di SDN Kebun Agung. Jadi itu pemerintah itu harus nunggu di demo dulu ya sama kami ini yang mau menangkap pelaku pencabulan ini. Oke. Jadi kami mengawal isu itu hampir 2 bulan. Kita adakan demo bersama masyarakat serta pihak korban. Jadi menurut saya itu Mbak. Dari teman-teman GMNI sudah mendapatkan alasan kenapa pemerintah masih lambat dalam menangani hal itu untuk kasus yang pencabulan kemarin? Nah itu pemerintah tuh alasannya itu masih memproses. Masih melalui proses ya. Nah prosesnya itu sangat panjang ya Mbak. Menurut kami itu sangat lelet dan sangat lambat. Oke. Jadi Baik, itu sih. luar biasa. Artinya kalau dari Mbak Unzila, pemerintah Kabupaten Sumeneb masih lelet dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sumeneb. Oke, selanjutnya kita bergeser ke Mbak Mikotul Amalia. Seperti apa menurut Anda kebijakan pemerintah di Kabupaten Sumeneb? Menurut saya gagal ya. Gagal total ya. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Karena kalau berbicara tentang regulasi penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan, ini sampai dikatakan sudah darurat. Apalagi kemarin saja saya itu juga menangani kasus KDRT itu sampai merenggut nyawa seorang perempuan. Oke. Kalau kita berbicara pembunuhan, hal itu bukan lagi pembunuhan biasa menurut saya, tapi pembunuhan yang berbasis gender. Karena terlalu bengisnya mereka terhadap kami perempuan yang mengorientasikan kita ini adalah makhluk lemah. Salah satunya itu. Kemudian kenapa saya mengatakan Sumeneb ini dikatakan gagal? Kenapa baru ketika kita speak up memunculkan berita itu, mereka baru menangkap pelaku. Oke. Sedangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh perempuan-perempuan di luar sana itu mungkin yang sudah terlapor dan yang belum, gimana dengan yang belum terlapor. Yang sudah terlapor pun itu sudah direnggut nyawanya. Anggap mengalami kerugian. Kerugian secara fisik, kerugian secara mental, kemudian hak hidupnya juga direnggut. Salah satunya itu. Kemudian kenapa seperti itu? Pemerintah ini hanya ketika launching ketetapan peraturan terhadap kekerasan kemudian tidak ditindaklanjut. Oke. Yang dalam artian tidak ada intervensi dini terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual, atau mungkin upaya pencegahan apa untuk meredakan, untuk menanggulangi adanya kekerasan terhadap perempuan. Menurut saya itu kan kemarin sampai suaminya itu kan sampai karena alasan cemburu lah, dia jadi seenaknya. Karena dia istrinya kemudian ada semacam pembacokan yang kemudian istrinya sampai meninggal. Yang satunya lagi ternyata kasus kekerasan atau KDRT lah. Ternyata itu berlangsung sangat lama dan itu pun baru tertangani
oleh pihak berwajib setelah korban itu meninggal. Lantas kemana? Kemana pemerintah yang dari kemarin kemudian mengatakan juga Sumeneb ini adalah kabupaten layak perempuan dan anak. Apa itu hari ini? Atau hanya slogan saja? Iya, betul sekali. Kemudian kenapa tidak ada upaya ataupun semacam suatu dorongan untuk menanggulangi itu semua dengan cara apa? Kolaborasi, entah kolaborasi dengan kita, dengan pihak-pihak tertentu yang lebih ahli. Salah satunya apa? Dengan psikolog yang kemudian didatangkan untuk memberikan pendampingan terhadap korban atau mungkin memberikan suatu ruang untuk kita itu melakukan pengaduan. Karena kan seringkali mereka itu takut untuk mengadu apa yang menjadi problem di dalam rumah tangga kita. Karena seringkali dibenturkan bahwasanya perempuan yang sering cerita tentang di dalam maksudnya internalnya rumah tangganya sendiri, itu dikatakan aib. Kemudian yang kedua, kembali lagi ketika kita menangani suatu kekerasan dalam rumah tangga, hal itu ujung-ujungnya pasti akan ada dispensasi ataupun aksi damai. Salah satunya itu. Lah hal ini sebenarnya yang menjadi pemicu juga bahwasanya hari ini Sumeneb itu masih tidak peduli terhadap perempuan, tidak peduli baru setelah kekerasan itu terjadi sampai menimbulkan yang namanya nyawa itu hilang, baru mereka bisa speak up. Padahal sudah berapa banyak yang sudah dia korbankan, apalagi sampai nyawanya sudah menghilang. Tapi sebelumnya dari pemerintah pernahkah ada inisiatif untuk mengajak kawan-kawan aktivis perempuan untuk berunding bersama? Sekali. Sampai detik ini? Tidak ada sama sekali. Sampai detik ini tidak ada ya berarti dari pemerintah. Karena kalau kita mau berbicara persoalan seperti itu, kemarin juga saya dapat data bahwasanya tenaga psikolog ya di Sumeneb itu cuman ada 4. Terus kemana yang lain? Apalagi kalau kita berbicara korban ya, tidak hanya dilihat dari perspektif hukumnya, tapi kita harus melihat dari segi psikisnya. Dari segi psikosialnya itu gimana? Penanganannya untuk konseling untuk si korban itu gimana? Namun di Kabupaten Sumeneb itu masih darurat seperti itu. Contohnya saja dinas sosial ya. Dinas sosial yang hari ini juga lamban. Kenapa ketika sudah ada kasus seperti itu mereka baru datang? Sedangkan kalau ya kembali lagi ya, kalau kita mau berbicara anggaran, mereka itu sudah sudah dianggarkan untuk perjalanannya mereka, untuk pendampingan kepada pendampingannya perempuan. mereka. Tapi kenapa hari ini malah yang menjadi bukan beban sih, yang kewalahan itu adalah pejuang-pejuang atau aktivis-aktivis perempuan yang berjuang untuk mendampingi mereka. Salah satunya itu. Kemudian katanya kemarin juga disinggung sama Sarina juga tentang kasus yang ada di Kebun Agung. Itu sebenarnya kasusnya itu sudah lama, dari tahun 2016 kalau nggak salah 2017. Dan kasus itu baru terkuak setelah si anak dari orang yang dianggap bukan mencabuli, yang dianggap sebagai orang penting itu menjadi korban juga. Kenapa baru bisa speak up sekarang? Kenapa baru bisa berita itu up sekarang? Sedangkan korban itu melebihi dari 10 orang. Artinya Anda memandang adanya kehususan? Ya, betul sekali, bisa jadi. Kemudian salah satunya ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, terutama pada anak di bawah umur. Salah satunya itu. Baik, kita bergeser ke Mbak Iva, silahkan. Bagaimana menurut pandangan Anda terkait kebijakan pemerintah di Kabupaten Sumeneb untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan? Baik, berbicara kekerasan di Kabupaten Sumeneb khususnya terhadap perempuan, saya ingin mengatakan bahwasanya Kabupaten Sumeneb ini masuk dalam taraf emergensi. Bisa dikatakan hari ini darurat kekerasan terhadap perempuan.
Kenapa saya katakan demikian? Karena terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini pertama terjadi di lingkungan keluarga. Oke. Dan mungkin kita sudah banyak mengetahui berita ini baik di media cetak ataupun media online, bahwasanya kekerasan terjadi pada perempuan ini di keluarganya dan ada yang sampai menyebabkan kematian seperti itu. Kemudian yang kedua, kekerasan terhadap perempuan di Sumeneb ini malah terjadi di lingkungan pendidikan. Yang seharusnya lingkungan pendidikan di sini menjadi tempat perempuan untuk dia mendapatkan ilmu, menjadi tempat teraman untuk seorang perempuan, malah di dalamnya adanya kekerasan. Maka di sini saya memandang bahwasanya adanya degradasi orientasi atau merosotnya tujuan dari pendidikan itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian berbicara kebijakan pemerintah, maka saya rasa pemerintah hari ini seperti yang dikatakan oleh Ketum Kopri, tidak adanya keseriusan atau memang belum terimplementasi dengan baik seperti itu. Karena dalam undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu kan ada 4 poin. Yang pertama itu adalah pemerintahan bagaimana merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua adalah menyelenggarakan komunikasi, informasi dan juga edukasi. Kemudian yang ketiga itu ada menyelenggarakan sosialisasi dan juga advokasi. Yang terakhir itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan juga pelatihan sensitif gender. Maka saya ingin menekankan hari ini, jika memang pemerintahan Kabupaten Sumeneb ini serius menangani terhadap kasus kekerasan pada perempuan, maka wajib hukumnya berkolaborasi dengan kami aktivis perempuan di Kabupaten Sumeneb. Oke. Tapi kalau menurut Anda sendiri, apa alasan pemerintah belum pernah mengajak aktivis perempuan untuk kolaborasi? Saya rasa mungkin kenapa pemerintahan Kabupaten Sumeneb ini tidak mau untuk mengajak kolaborasi kami, mungkin mereka takut dikritisi sih ya. Oke, baik. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya pernah ingin berkolaborasi dengan salah satu dinas di Kabupaten Sumeneb dan saya ditolak seperti itu. Tapi karena kami bertekad waktu itu, sekalipun dinas tidak membiayai kami, maka kami berangkat secara independen untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Akhirnya tetap tidak mendapatkan Tidak ada. dukungan. Oke, luar biasa. Jadi memang dinas Kabupaten Sumeneb ini memang sangat lalai, khususnya terhadap permasalahan perempuan dan anak. Padahal kami aktivis perempuan di sini tidak minta dibayar. Kami hanya ingin menjadi penggerak dari mereka seperti itu. Kami tidak akan menyuruh mereka untuk bekerja, tapi kami yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Malah mereka tidak merespon kami dengan baik seperti itu. Oke, itu nanti bisa menjadi kritikan ya kepada pemerintah di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya tadi sempat disebutkan adanya damai atau negosiasi nih antara pelaku dan juga pihak korban atau keluarga korban. Kalau menurut Mbak aktivis di depan sini, bagaimanakah mengenai penerapan hukum yang sudah dilakukan oleh kepolisian kepada para pelaku kekerasan terhadap perempuan? Mungkin kita mulai dari Mbak Amikotul Amalia terlebih dahulu. Oke. Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ya, terutama terhadap anak, dari sepengalaman saya kemarin melakukan pendampingan, salah satunya itu sepertinya pemerintah ini takut untuk direpotkan, salah satunya itu. Karena kalau menangani kasus yang seperti ini prosesnya panjang, Mbak. Prosesnya panjang, mulai dari pelaporan, kemudian korban itu ditanyakan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian pendampingan lain-lain, belum lagi untuk sidang dan lain-lain, salah satunya itu. Kenapa sih harus ada aksi damai? Karena mereka kalau ada aksi damai berarti proses hukum tidak akan berbuntut panjang, salah satunya itu. Lah kenapa? Karena mereka itu tidak mau kalau kasus ini sampai berbuntut panjang. Yang kedua, jika kasus ini sampai hukumannya berat terhadap pelaku, berarti yang menjadi titik permasalahan adalah penanganan terhadap atau penanggung jawab terhadap penanganan kasus kekerasan ini. Salah satunya apa? Dinas sosial. Kenapa dinas sosial itu baru bisa bertindak ketika sudah korban itu
mengalami kerugian. Mhm. Yang kedua, kepolisian juga kemana? Kenapa tidak bisa berkolaborasi juga atau menindak secara tegas? Karena kembali lagi, ini imbas dari bahwasannya kita menjadi perempuan adalah suatu kesalahan. Kita menjadi perempuan adalah suatu problematik lah. Sehingga apa yang menjadi hak-hak kita itu perlu tenaga ekstra untuk kita perjuangkan salah satunya. Termasuk kasus perempuan di bawah umur yang dicabuli oleh salah satu keluarganya di pulau itu. Dia itu karena tidak memiliki biaya harus bolak-balik dari pulau ke Sumeneb. Oke. Tapi apa? Mereka mendapatkan intimidasi untuk melakukan aksi damai. Agar ya kembali lagi karena relasi kuasa juga. Oke. Relasi kuasa yang menyebabkan mereka ada uang maka hukum bisa dibeli. Ada uang semuanya bisa dilakukan. Oke. Salah satunya itu. Hal itu yang menyebabkan mengapa hari ini Sumeneb dikatakan darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Mungkin itu. Oke, kemarin kita sempat juga ngobrol dengan Mbak Nunung bahwa salah satu penyebabnya memang adanya relasi kuasa. Jadi seolah-olah pelaku itu tidak pernah merasa takut untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan meskipun itu berkali-kali. Tapi pernahkah Anda terpikir bahwa hukum yang diterapkan ini sepertinya perlu diganti atau mungkin agar lebih jera, adakah rekomendasi-rekomendasi dari para mbak aktivis? Kita ke Mbak Unzilatur Rohmah, silakan Mbak. Oke, menurut saya ini undang-undang ini kan sudah jelas terhadap perlindungan perempuan dan anak. Jadi normanya juga jelas, lebih ke kesadaran hukum, kesadaran masyarakat tentang hukum. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ada salah satu korban KDRT, jangan pernah merasa takut untuk melapor dan jangan merasa lelah mencari bantuan gitu, Mbak. Oke. Jadi sebagai perempuan kita harus kuat dan jangan buta akan hukum. Semuanya sudah kita hidup di negara hukum. Jadi apapun yang terjadi terhadap diri kita bisa laporkan, mencari bantuan, itu sih. Kalau Oke. Tadi disinggung juga oleh Mbak Mikotul Amalia ya bahwa ketika perempuan itu mengadukan bahwa dirinya adalah korban kekerasan itu menjadi sebuah aib. Selain itu mungkin apa sih yang membuat perempuan akhirnya takut untuk melaporkan bahwa dia telah mengalami kekerasan dari orang-orang terdekatnya? Mungkin dari Mbak Iva bisa diutarakan Mbak Iva. Kenapa atau hambatan terbesar bagi seorang korban untuk bisa speak up seperti itu, maka yang menjadi hambatan menurut saya adalah karena ruang pengaduan yang mungkin mereka sangat sulit untuk menjangkaunya seperti itu. Kemudian juga karena ruang pengaduan yang sangat sulit dan mereka itu tidak tahu di mana dan bagaimana cara saya untuk melapor apa yang saya alami. Maka menanggapi hal tersebut, insya Allah untuk periode selanjutnya kami di Kohati akan ada lembaga yang khusus menanggulangi pengaduan ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan anak. Maka kami Kohati di sini insya Allah akan terjun, akan selalu mendampingi para perempuan-perempuan yang menjadi korban di Kabupaten Sumeneb seperti itu. Oke, baik, itu tadi ada inovasi ya berarti ya dari Mbak Iva di Kohati nantinya. Atau mungkin bisa dari Kopri PCPMI Sumeneb, adakah inovasi-inovasi atau mungkin sampai detik ini sudah ada hal tersebut atau wadah bagi mereka-mereka yang takut atau kesulitan untuk melaporkan dirinya? Sebenarnya kalau berbicara pendampingan dari segi psikososialnya ya, apalagi lembaga pengaduan seperti itu memang butuh tenaga ekstra. Kemudian juga butuh kerjasama ataupun kolaborasi sesama aktivis perempuan atau mungkin dari setiap kelembagaan di setiap organisasi keperempuanan itu sendiri. Salah satunya itu sebenarnya Kopri itu kemarin sempat ya melakukan
Itu di bidang advokasi kita di Oke. kepengurusan, yaitu namanya Waka 2. Sebenarnya ada semacam pendampingan khusus yang tidak langsung ada lembaga pengaduan, cuman kalau misalkan ada semacam berita bahwasanya salah satu kasus seperti ini, berarti Kopri itu harus turun. Oke. Tapi dengan syarat kita harus memiliki apa ya, semacam sesuatu hal yang menjadi pelindung untuk kita. Karena kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, apalagi sistem masyarakat kita yang masih kental dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal patriarki, tentunya masih sensitif. Apalagi upaya untuk membenarkan terhadap pelaku itu masih sangat apa ya, gencar-gencarnya lah. Oke. Maka dari itu kami Kopri kemarin dalam suatu pendampingan sebenarnya kita buat yang namanya surat paralegal. Paralegal itu sebenarnya dijadikan untuk apa ya, suatu keabsahannya kita dalam menangani pendampingan. Tapi kalau dalam segi konseling dan lain-lain, kita juga butuh bantuan dari tenaga ahli, terutama dari psikolog. Salah satunya itu, atau mungkin dari senior-senior kita yang lebih berpengalaman dari dari segi penanganan terhadap kekerasan ini. Kita sebenarnya Kopri juga tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi. Dengan cara apa? Dari lembaga pengaduan-pengaduan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Cuman kembali lagi, ternyata hal itu tidak jalan. Saya juga baca berita bahwasanya Bupati ini juga menyediakan lembaga pengaduan, yaitu P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Cuman dengan tagline bahasanya bahwasanya Sumeneb ramah perempuan dan anak, tapi ternyata hal itu berbalik dengan adanya tenaga ahli psikolog yang masih minim di Kabupaten Sumeneb. Itu juga yang menjadi jawaban bahwasanya ketika kita menangani suatu kasus kekerasan, terutama yang dilakukan Mbak Nunung, senior saya itu juga harus ekstra, harus menyiapkan mental dan juga psikis kita sendiri. Karena ketika kita berhadapan dengan korban, tenaga kita akan terkuras. Apa yang diceritakan oleh korban itu akan terserap oleh kita sehingga kita menjadi lelah, kemudian merasa miris, kok bisa sampai seperti ini. Salah satunya itu. Makanya dari itu menjadi PR juga sih, bahwasanya di Sumeneb ini seharusnya tenaga ahli untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya formalitas pemunculan hukum bahwasanya perempuan itu wajib dilindungi dan lain-lain, tapi harus ada bukti nyata. Salah satunya itu. Tentunya ini juga menjadi harapan juga bagi saya, biar apa ya, kita juga memiliki tindak lanjut dari apa yang kita apa yang kita lakukan pendampingan itu, kemudian menjadi PR juga bahwasanya tidak semuanya itu harus hanya lewat apa ya, manis di kata-kata lah, tapi harus ada pembuktian yang nyata. Oke, ini untuk pemerintah kan ya? Oke, untuk Mbak Unzilatul Rohmah, mungkin dari GMNI Sumeneb juga ada inovasi-inovasi yang akan dihadirkan untuk pendampingan kepada mereka yang mengalami kekerasan. Oke, saya ini memiliki program untuk pendampingan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan. Jadi nanti ketika ada kekerasan ataupun pencabulan terhadap anak, kita bisa mendampingi korban-korban untuk melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian dan pihak kami juga akan ke dinsos agar kekerasan terhadap perempuan ini semakin minim ya Mbak di Sumeneb. Oke, luar biasa. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya sekarang kan perempuan itu lebih sering bergeraknya pakai perasaan, pakai hati gitu ya. Ini bukan rahasia lagi soalnya kan, kalau perempuan itu lebih pakai perasaan. Bagaimana Anda sebagai aktivis ini menggunakan logika dan membedakan, karena ketika orang sebagai korban tadi Mbak Amalia juga sudah mengatakan ketika korban cerita kami miris, kami simpati. Bagaimana Anda memastikan bahwa dia benar-benar sebagai korban, murni korban, bukan karena dia melakukan kesalahan kemudian
dan mendapatkan kekerasan. Seperti apa Anda menghadapinya? Kami mulai dari Mbak Iva mungkin. Baik, baik menanggapi hal tersebut, bagaimana kita sebagai perempuan yang selalu dikatakan kita adalah orang yang sering baper seperti itu, Oke, betul. terbawa perasaan. Sebenarnya memang itu tidak bisa kita pungkiri sebagai perempuan, tapi kita hari ini sebagai insan akademis, insan yang berintelektual, kita bisa berpikir mana yang seharusnya kita menggunakan perasaan dan di mana yang seharusnya kita menggunakan logika seperti itu dalam bertindak ini. Nah, kemudian ketika misalkan ada seorang perempuan melakukan pengaduan, kita tidak akan serta-merta menerima laporan yang mereka adukan seperti itu. Tapi kami akan mencari informasi-informasi lain, baik dari keluarganya, kalau bisa kita akan bertanya langsung dengan pihak pelaku, oknum pelaku seperti itu. Karena dengan seperti itu, dengan kita bisa mendengarkan kejelasan dari dua belah pihak, maka kita akan bisa mencari jalan tengahnya. Ini sebenarnya siapa yang salah dan bagaimana solusi agar bisa mengatasi hal tersebut seperti itu. Oke, artinya akan ada cross check terlebih dahulu ya, tidak langsung menerima tidak dengan akan gegabah dengan berita yang ada seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Tapi Mbak, ini apa sih tantangan terberat bagi seorang aktivis perempuan untuk menyuarakan agar tidak ada lagi terjadi kekerasan terhadap perempuan? Mungkin dari Mbak Amikotul Amalia, silakan. Tantangan terberat kita sebenarnya ya kembali lagi akan ada ketersinggungan dari orang-orang yang tidak suka bagaimana kita memperjuangkan hak-hak perempuan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan mental, entah kita ketika menghadapi korban, salah satunya itu, yang kemudian juga mempersiapkan mental ketika menghadapi keluarga-keluarga dari pelaku. Tentunya apalagi stigma-stigma negatif terhadap perempuan itu masih belum bisa kita hilangkan. Perempuan sering kali bisa mendapatkan ancaman karena dia sebagai perempuan. Dianggap sebagai orang paling lemah dan tidak bisa melakukan hal apapun, dianggap remeh, tidak bisa melakukan perubahan apapun. Hal itu tentunya yang menjadi salah satunya tantangan untuk kita. Kemudian terkait regulasi-regulasi ataupun penanganan-penanganan yang dilakukan oleh instansi yang berkewajiban dalam menangani hal-hal tersebut yang dikatakan lamban, apalagi di Kabupaten Sumeneb, hal itu juga perlu kita seriusi juga karena kita akan menguras tenaga, salah satunya itu. Itu juga yang menjadi tantangan buat kita, karena kembali lagi ketika kita sudah memiliki semangat untuk memberikan suatu keadilan untuk saudara kita sesama perempuan yang mana istilahnya itu woman support woman, salah satunya itu. Cuman hal itu mendapatkan tantangan dari lingkungan kita, maka kita harus mempersiapkan secara mental. Karena saya juga pernah berada di posisi itu kemarin, gimana 3 hari 3 malam saya tidak istirahat, bolak-balik sampai saya minta konsultasi karena tenaga ahli di Sumeneb ini yang berkaitan dengan penanganan terhadap pemulihan mental korban ini sedikit. Jadi saya juga agak sedikit terkuras juga tenaganya. Jadi hal itu juga perlu kita perhatikan juga. Sampai ada bahasa ketika korban ini harus mendapatkan penanganan secara mental, kita sebagai pejuang, sebagai aktivis perempuan juga butuh untuk tempat kita mengadu, bahwasanya kita juga lelah dengan ketertindasan yang dialami seorang perempuan sampai mereka rugi secara mental maupun fisik, salah satunya itu. Luar biasa. Kalau menurut Mbak Unzil sendiri, seperti apa tantangan paling berat menjadi seorang aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan? Kalau menurut saya sendiri, tantangan paling berat menurut saya untuk membalikan rasa kepercayaan terhadap korban kekerasan. Jadi mereka itu kan sudah punya trauma ya Mbak, terhadap kekerasannya. Apalagi itu yang kemarin yang pencabulan, itu korban anak itu tidak percaya Mbak terhadap dunia pendidikan. Jadi mereka juga
sudah capek, orang tuanya juga sudah tidak percaya. Jadi hanya karena kesalahan satu orang itu bisa menyebabkan ini ke menyebabkan apa ya Mbak? Trauma yang berkepanjangan mungkin ya. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau di sini kan tentunya tadi juga disebutkan kolaborasi ini sangat penting, tidak hanya antara perempuan dengan perempuan, perempuan atau aktivis dengan pemerintah, tentunya juga perempuan dengan laki-laki. Kalau Anda menilai seberapa penting peran dari seorang pria untuk melaksanakan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan? Silakan Mbak Iva. Baik, berbicara seberapa penting peran seorang laki-laki dalam kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan, maka saya di sini mengatakan maksudnya sangat penting. Oke. Kenapa saya katakan di sini sangat penting? Karena biasanya yang menjadi subjek ataupun oknum terjadinya kekerasan terhadap perempuan itu adalah seorang laki-laki. Saya katakan oknum di sini karena tidak semua laki-laki melakukan hal tersebut seperti itu. Maka dalam langkah melakukan kampanye pencegahan terhadap kekerasan, maka di sini support dari seorang laki-laki itu sangat dibutuhkan. Dengan cara memberikan edukasi bagaimana seorang laki-laki itu memperlakukan seorang perempuan itu dengan hormat seperti itu. Jadi laki-laki jangan selalu berpikir saya sebagai kepala rumah tangga, saya yang lebih berhak mengatur kalian, tapi bagaimana seorang laki-laki di sini juga mampu memahami terhadap keadaan seorang perempuan seperti itu. Jadi di sini sangat penting bagi seorang laki-laki itu untuk melakukan kampanye tentang pencegahan kekerasan seperti itu. Oke, baik. Silakan Mbak Amalia, menurut Anda seberapa penting peran laki-laki dalam hal tersebut? Kalau berbicara penting, ya itu kewajiban ya. Kita kan anggap sama-sama sebagai manusia yang ingin memanusiakan yang lain, yang sama-sama memiliki perasaan, yang sama-sama memiliki martabat. Tidak ada perbedaan berbicara persoalan masalah gender, tidak ada perbedaan secara jenis kelaminnya, tidak ada sebenarnya. Kita punya hak untuk hidup, punya hak untuk memperoleh pendidikan, punya hak untuk memperoleh segalanya. Peranan penting seorang laki-laki ya penting, apalagi pemimpin kita hari ini semuanya laki-laki. Cuman perlu kita ketahui bahwasanya isu-isu tentang keperempuanan ini masih gencar kita lakukan untuk menghapus yang namanya kekerasan seksual, meskipun kekerasan seksual itu ataupun kekerasan terhadap perempuan yang sampai merenggut nyawa seorang perempuan itu masih dilakukan, tapi peran penting seorang laki-laki itu dibutuhkan karena kolaborasi antara laki-laki dan perempuan itu diperlukan. Karena kalau kita berbicara harapan ya sebenarnya tentunya regulasi terhadap perlindungan dan anti kekerasan seksual harus gencar dilakukan, mengingat hari ini Sumeneb darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya itu. Tentunya yang menjadi harapan saya juga sebagai perempuan, hal itu dibuktikan tidak hanya kampanye ataupun menyampaikan visi misi. Tentunya harus dibuktikan bahwasanya peranan penting perempuan itu sangat perlu. Salah satunya itu karena kalau kita tidak memperhatikan perempuan, berarti kita menghentikan yang namanya peradaban. Karena perempuan ini adalah sumber dari yang namanya kehidupan. Jika kita tidak memberikan ruang yang nyaman, kemudian perempuan ini tetap mengalami ketertindasan, lantas Sumeneb ini mau dibawa kemana? Salah satunya itu. Silakan untuk Mbak Uzlatur Rahma. Oke, bicara penting tidaknya kampanye ini untuk laki-laki ini sangat penting, mendesak. Karena laki-laki ini pelaku utama dari kekerasan terhadap perempuan. Jadi mungkin sebelum ke jenjang pernikahan, kita mulai dari bawah dulu, yaitu dari KUA itu harus menerapkan bimbingan pranikah dulu. Saya jamin 40% di Kabupaten Sumeneb ini bimbingan pranikah tidak terjalankan dengan baik.
40% ya? 40%. Hampir setengahnya ternyata. Bimbingan pranikah itu seakan-akan hanya formalitas Mbak di Kabupaten Sumeneb. Oke. Jadi mungkin dari situ dulu kita kembangkan bimbingan pranikah, karena di bimbingan pranikah nanti calon pengantin itu akan diajarkan bagaimana tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu. Oke, baik, ini sekaligus pertanyaan yang akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini dan menjadi closing statement buat 3 aktivis perempuan hebat kita. Jadi jika perempuan itu tidak ingin tertindas, tentunya mereka harus bisa berdaya. Saya ingin tahu apa upaya yang telah dilakukan oleh aktivis-aktivis perempuan di Kabupaten Sumeneb untuk memberdayakan para perempuan di Kabupaten Sumeneb. Kita mulai dari Mbak Iva, silakan Mbak Iva. Ini sekaligus closing statement kita di malam hari ini ya. Berbicara bagaimana kita untuk memberdayakan perempuan, tentu langkah awal, menurut saya langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah bagaimana langkah awal bagi seorang anak yang masih belum menikah, di usia muda ataupun di usia remaja, bagaimana dia menyiapkan diri agar lebih mengasah kemampuannya baik dari segi keterampilan ataupun dalam segi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya seperti itu. Kemudian langkah berikutnya, ketika seorang perempuan sudah menikah, apalagi menikah di usia muda, maka langkah yang bisa diambil adalah mencari terobosan untuk mengimplementasikan ide ataupun keahlian yang dimilikinya seperti itu. Kemudian langkah terakhir, maka seorang pemerintah juga harus menyiapkan lapangan pekerjaan khususnya sesuai dengan keahlian perempuan yang dimiliki seperti itu. Maka itu yang menjadi langkah untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumeneb. Dan kalau berbicara langkah apa yang sudah Kohati dilakukan, tentu masih belum, karena saya masih baru terpilih seperti itu. Maka mungkin nanti bisa di forum-forum selanjutnya kita bahas seperti itu. Oke. Nah, Silakan. Masih ada? Oke. Ini statement terakhir sudah. Iya, oke. Baik, statement terakhir untuk Untuk pemerintahan Kabupaten Sumeneb khususnya, saya ingin menekankan yang pertama adalah pendidikan terhadap perempuan. Jadi pendidikan ini harus lebih dioptimalkan terhadap perempuan, karena dengan perempuan memiliki pendidikan, dia akan memiliki kemandirian. Dengan perempuan memiliki kemandirian, maka otomatis lebih meminimalisir terjadinya kekerasan. Yang kedua adalah pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh perempuan. Maka pemerintahan bagaimana dia untuk menyiapkan sebuah ruang atau lapangan pekerjaan yang diusahakan kepada perempuan, yang mana dengan perempuan bekerja, dia akan lebih mandiri secara finansial seperti itu. Maka dengan perempuan mandiri secara finansial, maka akan menjadi suatu kesejahteraan umum. Kemudian juga adanya pelayanan pengaduan yang bersifat lebih cepat seperti itu, lebih progres dalam penanganannya, dan juga harus bersifat privasi yang seharusnya tidak boleh di-up di media, maka tolong diprivasi dengan baik seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga ada terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ingin juga akan untuk berkolaborasi dengan PWI ke depannya seperti itu. Oke, luar Karena biasa. kami dari aktivis perempuan tentunya kami merasa yang menjadi hambatan kita sebagai aktivis perempuan juga kekurangan akses seperti itu. Maka di sini bagaimana aktivis perempuan di sini dapat berkolaborasi dengan PWI agar bisa mengawal lebih komprehensif segala permasalahan perempuan ataupun anak yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu Oke, saja. luar biasa. Selanjutnya silakan jawaban dan juga sekaligus closing statement dari Mbak Malia. Ini gimana ya terkait Upaya yang telah dilakukan untuk mensejahterakan perempuan di Kabupaten Sumeneb. Upaya yang harus dilakukan untuk mensejahterakan perempuan di Kabupaten Sumeneb. Ya, kembali lagi kita jangan pernah berhenti untuk menyuarakan bahwasanya kekerasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan itu tidak diperbolehkan. Hal itu perlu kita garis bawahi, yang dalam artian kita sesama perempuan wajib hukumnya memberikan suatu pendampingan, baik itu secara pendampingan secara
sosial maupun Oke. pendampingan, kalau bisa pendampingan secara hukum. Salah satunya itu. Oke. Apa sih ya langkah konkret ataupun langkah-langkah Kopri dalam menjawab hal itu? Sebenarnya kalau di kegiatannya Kopri dalam segi di bidang kaderisasinya, Oke. kita itu sudah ada yang namanya edukasi tentang kesetaraan gender. Oke. Itu sebenarnya sebagai langkah awal. Seringkali kadang itu menjadi sebuah tantangan buat kita karena kita ini sudah berada di posisi yang sudah tidak ada yang namanya diskriminasi gender, dalam artian kita sudah mendapatkan hak-hak yang lain lah. Tapi yang menjadi jawaban hari ini adalah kenapa masih timbul adanya ketertindasan ataupun diskriminasi terhadap perempuan. Itu yang menjadi jawaban. Hal-hal seperti itu ataupun langkah-langkah sedini mungkin harus kita tetap suarakan. Karena apa? Untuk memberikan suatu edukasi bahwasanya kita sebagai perempuan wajib hukumnya melawan yang namanya ketertindasan, baik itu ketertindasan secara verbal maupun non verbal. Kadang yang memicu hal-hal seperti itu kan dari hal-hal kecil ya, kemudian timbul ke hal-hal yang lebih besar lagi sampai hal-hal yang membuat kita merasa oh kita itu tidak bisa mendapatkan suatu perlindungan ataupun kita merasa tidak bisa memberikan suara yang seharusnya kita suarakan, salah satunya itu. Intinya sebenarnya yang menjadi poin penting adalah kita jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan yang namanya hak-hak kita sebagai perempuan atau memperjuangkan yang namanya perempuan dengan kekerasan, dengan anti kekerasan dan nol toleransi terhadap kekerasan seksual baik perempuan maupun anak, salah satunya itu. Tentunya juga menjadi harapan terhadap pemerintah di Kabupaten Sumeneb, salah satunya untuk tenaga ahli dalam penanganan ataupun pencegahan terhadap kekerasan seksual itu ditingkatkan lagi. Jangan hanya selalu berbentuk pengumuman bahwasanya Sumeneb ini anti kekerasan dan lain-lain, tetapi harus dibuktikan dengan regulasi ataupun aksi nyata bahwasanya mereka memberikan sumbangsih dan berkontribusi terhadap kekerasan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya itu. Kemudian harus ada upaya revolusi terhadap anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, salah satunya itu. Kenapa? Karena hari ini hal-hal seperti itu, kebijakan-kebijakan yang perlu kita ketahui masih belum bisa menjadi jawaban. Apalagi bagi kita aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak masih mengalami anggaplah kewalahan dalam hal ini. Jadi harapan saya sebenarnya untuk keberlangsungan Kabupaten Sumeneb tentunya jangan hanya bersifat slogan, tapi ada bukti nyata. Apalagi hari ini anti kekerasan terhadap perempuan dan anak masih gencar dilakukan, dan itu pun tidak bisa kita sepelekan, salah satunya itu. Karena kalau kita membiarkan perempuan itu mengalami ketertindasan, berarti kita menghentikan suatu peradaban. Perempuan berhak mendapatkan ruang yang nyaman, perempuan berhak mendapatkan suara sama seperti laki-laki, salah satunya itu. Oke, baik. Selanjutnya untuk Mbak Zilatul Rahma, silahkan. Oke, untuk kami di GMNI sudah melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, yaitu dengan mengadakan kerjasama terhadap beberapa kades di Kabupaten Sumeneb, yaitu masyarakat perempuan-perempuan di pedesaan itu kita sediakan menanam sayur di seperti kimia itu Mbak? Hidroponi. Ya itu. Oke. Kita sediakan lapangan seperti itu dan bekerja sama dengan kades-kades Sumeneb. Jadi itu merupakan upaya dari kami, langkah awal bagi GMNI Kabupaten Sumeneb. Oke. Terus statement terakhir dari saya yaitu saya harap pemerintah Kabupaten Sumeneb tidak buta dan tidak hanya visi misi yang
dislogankan. Kami butuh bukti nyata dari GMNI Sumeneb. Kami titipkan Sumeneb pada calon-calon terpilih nanti. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk aktivis-aktivis perempuan hebat di depan sini. Dan itu tadi obrolan kita tentang isu kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih aktivis yang luar biasa hebatnya. Semoga kita bisa berjumpa ya di lain waktu kembali di PWI Talk. Terima kasih juga untuk para sobat PWI, baik yang di rasa.org atau yang menonton di channel PWI Sumeneb. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Wildan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.